Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai proyek di mata kuliah APSI, yaitu Analisa Perancangan Sistem Informasi. Oke, di sini proyek yang kami ambil yaitu tentang sistem absensi online Universitas Tunas Bangsa. Baiklah, sebelum memasuki presentasi lebih dalam lagi, perkenalkan nama saya Anggun Joanita dan ada anggota saya yaitu Aida Rosmala, Putri Nurul Aisyah, dan Theodore Samuel. Oke, kita mulai ya teman-teman. Next. Latar belakang. Absensi adalah sebuah kegiatan pengambilan data untuk mengetahui jumlah kehadiran di sebuah kelas. Oke, mengenai latar belakang yang ada di atas, kenapa kami di sini mengangkat proyek ini? Karena kebanyakan ya di mana pengambilan data absensi paling banyak dilakukan secara manual, di mana teman-teman pasti juga tahu absensi yang dilakukan secara manual banyak sekali kekurangannya, seperti ada data yang tidak valid, terus kehilangan data atau rusaknya data, serta kurang efisien dan efektivitas dalam pengolahan datanya. Apalagi zaman sekarang ini akan teknologi banyak berkembang pesat. Nah, terutama pada bidang-bidang seperti teknologi informasi, sistem informasi itu sangat berguna sekali bagi anak bangsa Indonesia untuk mengembangkan perancangan sebuah sistem. Salah satunya yang kami mau angkat dari proyek ini yaitu ingin melakukan perancangan sistem absensi online Universitas Tunas Bangsa. Nah, adanya sistem di atas sangat membantu dan berguna sekali, sekaligus memberi inovasi yang awalnya sistem absensi secara manual bisa berubah menjadi sistem absensi secara online. Dan banyak kelebihan dari sistem absensi secara online, yaitu tidak menyulitkan pihak kampus dalam memantau kehadiran mahasiswa dan mahasiswinya, terus meminimalisasi hilangnya data atau rusaknya data kehadiran, serta bisa memantau mahasiswa atau mahasiswi dengan adanya absensi secara online ini. Next. Permasalahan. Oke, apa saja sih permasalahan semenjak kalau kita nggak ngerubah absensi secara manual menjadi absensi secara online? Pasti banyak masalah ya yang muncul seperti kesulitan untuk merekap kehadiran. Oke, kenapa? Karena banyak sekali buku-buku absensi yang mungkin terlantar di dalam kelas atau lupa bawa dan lain sebagainya, tulisan di dalam absensi yang nggak kebaca atau kurang jelas dibaca ya kan, dan lain sebagainya. Itu membuat kesulitan untuk merekap suatu kehadiran. Apalagi mau kenakan semester tidak dilakukan secara manual lagi, tapi kalau udah ada sistem absensi online bisa dilakukan melalui sistem ya. Terus yang kedua, menggunakan banyak waktu dalam penginputan atau mencetak. Nah, memang dalam melakukan sistem absensi online secara manual utamanya ya, mungkin masih banyak makan waktu, kurang efisien lah, kurang efektivitas dan segala macam. Karena apa? Masih ditulis tangan, data-data belum disimpan di dalam sistem, masih manual kan, terus belum terkoneksi sama sistem, belum otomatis dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, hilang data absensi yang ada. Nah, penginputan data absensi secara manual itu biasanya dikhawatirkan ya rawannya hilang data.
karena mungkin sembarangan meletakkan buku absensi atau lupa bawa buku absensi dari kelas ke kantor, terus rusak buku absensinya kena tumpahan air atau makanan. Nah, itu kan dapat menyebabkan hilangnya data absensi atau rusaknya ya. Terus yang terakhir, mahasiswa melakukan kecurangan. Bisa saja atau dosen, guru lupa gitu mengabsenkan mahasiswa-mahasiswinya. Dan ada juga nih biasanya mahasiswa berbohong padahal belum absen, tapi bilang ke dosennya udah. Nah, itu kan banyak sekali permasalahan kalau data absensi secara manual belum diinovasi seperti yang beberapa saya sebutkan. Next. Di sini teman-teman bisa lihat ada keuntungan yang diharapkan. Nah, beberapa keuntungan yang diharapkan ada dari pihak kampus dan ada juga dari mahasiswa. Kita bahas dari sisi kampus ya, atau dari pihak kampus, universitas. Yang pertama yaitu dapat mempermudah penyimpanan data absensi. Yang kedua, mempermudah menginput data. Iyalah mempermudah karena apa? Semuanya sudah tersimpan di dalam sistem. Jadi tinggal input pada sistem itu. Terus selain dua di atas ada juga pihak kampus lebih mudah dalam perhitungan absennya, yaitu bisa mengetahui jumlah hadir di beberapa pertemuan, bisa mengetahui jumlah yang tidak hadir di beberapa pertemuan pada setiap masing-masing mahasiswa dan mahasiswinya. Terus ada lagi, selain itu pihak kampus bisa tahu loh mana mahasiswa atau mahasiswi yang nggak hadir atau hadir di dalam kelas dengan melihat sistemnya aja gitu. Oke, kita bahas keuntungan dari sisi mahasiswanya ya. Yang pertama lebih praktis dan efisien. Ya, karena kenapa? Kalau kita memakai sistem secara online itu lebih praktis banget penggunaannya, lebih efisien dan lebih mudah ya daripada secara manual, mana harus catat, mana harus pakai pulpen ya kan, dan lain sebagainya. Terus mahasiswa dan mahasiswinya tidak takut lagi data absennya akan hilang, ya tidak takut hilang, terus tidak takut rusak lagi karena kena makanan atau air dan lain sebagainya. Terus yang terakhir bisa memeriksa langsung absen mereka. Artinya apa? Jadi setiap mahasiswa selesai absen nih kan, nah mereka bisa lihat tuh riwayat kehadirannya gitu, riwayat kehadiran absensinya. Next. Sistem berjalan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sistem berjalan dari langkah-langkah yang ada. Ada 4 langkah. Yang pertama, masuk. Oke, pada proses masuk, mahasiswa dan mahasiswi biasanya melakukan absensi pada halaman web yang tersedia ya dengan memasukkan username, password, dari setiap masing-masing mahasiswa dan mahasiswinya. Kemudian dari tahap masuk atau langkah masuk, kita beralih ke jadwal kuliah. Nah, jadwal kuliah ini setelah login berhasil baru masuk ke laman tersebut. Nah, nanti mahasiswa dan mahasiswinya masuk ke jadwal kuliah untuk melakukan absensi pada mata kuliah yang sedang berlangsung. Nah, yang ketiga adalah proses absensi. Nah, disinilah nanti setiap mahasiswa dan mahasiswinya melakukan absensi pada mata kuliah yang berlangsung. Setelah melakukan absensi atau mengklik hadir simpan data, lalu kirim, maka otomatis akan membawa ke laman jadwal absensi, tepatnya yaitu riwayat kehadiran ya. Di sini mahasiswa, mahasiswi bisa melihat riwayat kehadiran absensi yang dilakukan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aida Rosmala. Selanjutnya adalah entity relationship diagram. Di dalam entity relationship diagram ini terdapat 4 entity, yaitu entity absen, user, dan jadwal.
Di dalam entity user terdapat atribut, yaitu ID user, kemudian ID absen, kemudian tanggal, presensi, dan juga username. Kemudian primary key-nya yaitu ID absen. Kemudian dalam entity user terdapat atribut yaitu ID user, nama, name, username, password, dan role ID. Dengan primary key yaitu ID user. Kemudian dalam entity jadwal terdapat atribut yaitu ID jadwal, kemudian jam awal, jam akhir, kemudian hari, SKS, nama mata kuliah, nama dosen. Kemudian user dengan absen memiliki relasi yaitu melakukan. Kemudian memiliki kardinalitas many to one, yaitu user dapat melakukan satu kali absen, kemudian absen dapat dilakukan oleh banyak user. Kemudian user dengan jadwal memiliki kardinalitas relasi yaitu many to many, yaitu user dapat mengakses lebih dari satu jadwal mata kuliah, kemudian mata kuliah dapat diakses lebih dari satu user. Next. Kemudian selanjutnya adalah struktur navigasi. Di dalam struktur navigasi terdapat halaman utama. Kemudian jika kita login sebagai user, maka kita dapat mengakses dashboard, jadwal, kemudian absensi untuk melakukan presensi, kemudian riwayat untuk melihat presensi yang kita lakukan, kemudian logout untuk keluar. Kemudian jika kita login sebagai admin, maka kita dapat mengakses data jadwal, kemudian data user, data absensi, dan juga logout untuk keluar. Kemudian untuk admin dapat mengedit, menambah atau menghapus bagian data jadwal, data user. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anggun Joanika. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Oke, ada tampilan antarmuka. Nah, teman-teman di sini pasti lihat di bawah ini ada desain atau tampilan antarmuka dari sistem web online absensi Universitas Tunas Bangsa. Yang pertama ini terdapat tampilan awal. Ini adalah tampilan awal web kita ya teman-teman untuk sebelum melakukan login. Seperti cover dari web kita. Next. Kemudian ada tampilan login. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah tampilan login di mana setiap masing-masing mahasiswa memasukkan username beserta password lalu klik login. Next. Setelah melakukan login atau login berhasil, maka otomatis user akan dibawa ke bagian dashboard Universitas Tunas Bangsa dengan tulisan selamat datang di absensi online Universitas Tunas Bangsa. Next. Kemudian di bawah dashboard terdapat menu jadwal. Ya, saya jelaskan tadi jadwal kuliah ya, ada beberapa jadwal mata pelajaran atau kita mengabsensinya ketika jadwal atau mata kuliah sedang berlangsung. Ada metode penelitian, statistika, jaringan komputer, web programming sesuai hari, jam, dosen, dan jumlah SKS. Selanjutnya, next. Ada menu absen. Nah, di sini adalah inti pokok dari pembahasan kita, di mana kita melakukan absensi, yaitu dengan menulis atau mengetik kata hadir, lalu simpan. Next. Lalu kita akan otomatis terbawa ke bagian menu riwayat absen. Nah, di sini sudah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman atau mahasiswa, mahasiswi Universitas Tunas Bangsa
bisa dengan mudah melihat riwayat kehadiran atau riwayat absensi setelah melakukan absensi sebelumnya, di tahap sebelumnya. Oke, next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengujian next. Yang pertama ada pengujian black box login. Pada tabel ini kita bisa melihat ada skenario, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan juga kesimpulan. Nah, pertama-tama yang kita coba adalah kita coba kosongkan username dan password, lalu kita coba untuk klik tombol login. Maka hasilnya sistem akan menolak dan menampilkan pesan bahwa username dan passwordnya harus diisi. Pada pengujian yang kedua kita coba untuk mengosongkan username-nya dan mengisi password-nya. Kita isi salah satunya. Maka hasilnya juga tetap sama, sistem akan menolak dan menampilkan pesan bahwa username harus diisi. Yang berikutnya kita coba mengosongkan password, lalu kita isi username-nya. Lalu kita klik login lagi, tetap sama. Hasilnya sistem akan menolak dan menampilkan pesan bahwa password itu harus diisi. Dan berikutnya lagi kita coba untuk mengisi password dan username, tapi tidak sesuai. Lalu kita coba untuk klik tombol login. Maka hasilnya sistem tetap akan menolak dan menampilkan pesan bahwa username atau password yang dimasukkan salah. Dan pada pengujian terakhir kita coba untuk memasukkan password yang tidak sesuai dan mengisi username. Kita coba tombol login, hasilnya akan tetap sama. Sistem akan menolak dan menampilkan pesan bahwa username atau password Anda salah. Next. Pengujian black box data jadwal. Pada pengujian kali ini yang pertama kita akan mencoba untuk klik tombol tambah jadwal, lalu kita input mata kuliah, hari, jam awal, jam akhir, dosen, dan SKS. Lalu kita klik save atau simpan. Hasilnya data akan tersimpan dan akan ditampilkan pada data jadwal. Yang kedua dan seterusnya, kita akan coba untuk klik icon edit, lalu kita ubah hari, jam awal, jam akhir, dosen, dan SKS. Kita ubah semuanya, kita klik save update. Hasilnya maka data yang kita ubah tersebut akan ditampilkan dalam bentuk terbarunya atau paling update-nya. Jadi pada yang terakhir kita coba untuk klik icon trace. Nah, hasilnya data yang tadi itu akan dihapus semuanya, data yang berupa mata kuliah, hari, jam awal, jam akhir, dosen, dan juga SKS akan dihapus. Next. Pengujian black box data user. Yang pertama kita akan coba yaitu kita klik tombol tambah user, lalu kita masukkan email kita, name, nama, username, dan juga password. Lalu kita coba klik simpan. Hasilnya maka data akan tersimpan dan ditampilkan pada data user. Dan percobaan yang kedua dan seterusnya juga sama seperti pengujian tadi, kita coba untuk klik icon edit, lalu kita ubah alamat emailnya, name, nama lengkap, username, kita ubah semuanya, kita klik save update, lalu hasilnya data yang sudah kita ubah tadi akan ditampilkan dalam bentuk yang paling barunya atau paling update-nya. Dan yang terakhir, sama seperti pengujian tadi, kita coba untuk klik icon trace. Nah, icon trace ini juga sama untuk menghapus data yang sudah kita masukkan. Jadi data seperti alamat email, name, nama, username, dan password akan dihapus. Next. Pada pengujian yang terakhir ini adalah pengujian menu panel. Nah, pada menu panel ini jika diklik kita akan menampilkan beberapa navigasi, yaitu yang berupa dashboard, jadwal, absensi, dan riwayat absensi. Nah, pada dashboard sendiri jika kita klik akan ada tulisan absensi online tunas bangsa, dan pada jadwal sendiri jika kita klik akan ditampilkan
jadwal kuliah kita. Pada absensi kita klik, maka akan ditampilkan juga tempat untuk melakukan presensi atau absen, dan kita harus mengetik hadir lalu kita klik simpan. Pada riwayat absensi ini jika kita klik maka akan ditampilkan hari dan tanggal di mana kita sudah hadir atau tidak hadir. Dan pada percobaan yang terakhir kita akan mencoba untuk klik logout, dan hasilnya pasti sistem akan kembali membawa kita ke menu awal, yaitu menu login, sehingga kita harus memasukkan email dan password kembali. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Nurul. Dari hasil sistem yang berjalan saat ini, dapat disimpulkan bahwa akan sangat lebih baik dan lebih efisien jika absen dilakukan secara online. Selain karena tidak memakan banyak waktu, sistem absensi online juga dapat mencegah hilangnya data absen mahasiswa karena data-data tersebut sudah tersimpan atau tercadangkan secara otomatis. Selain itu, sistem absen online ini juga mengurangi adanya kekurangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Dengan adanya sistem absensi ini juga, mahasiswa dapat memeriksa langsung data absen mereka. Jadi, tidak perlu merasa khawatir jika data mereka belum terinput. Sistem absensi online yang dibuat ini masih mempunyai banyak kekurangan. Salah satunya adalah sistem keamanan. Agar pengguna tidak merasa takut jika data mereka akan jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, kami sarankan untuk menambahkan sistem keamanan pada sistem absen kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.